Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Ada beberapa hal yang akan disampaikan untuk hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, acara inti diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini kepada Bapak Kapsek dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDN Cirinten yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Agustus 2024 kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, terkurang selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Pak Suhebi, ya, Pak Suhebi angkatan 11 yang nanti akan mensosialisasikan mungkin bagaimana diseminasi budaya positif untuk pendidikan, terutama pendidikan di SDN 4 Cirinten. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa di SD kita ada calon guru penggerak, karena salah satu majunya pendidikan zaman sekarang yaitu ada yang guru penggerak. Mudah-mudahan ya, dengan adanya guru penggerak di SD kita, pendidikan di kita di SD 4 Cirinten makin maju. Mungkin segitu saja sambutan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan ketiga itu acara inti oleh Bapak Suhemi mengenai diseminasi budaya positif. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil asyadid. Ayat Surah Al-Azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 4 Cirinten dan tak lupa Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan
Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka acara atau pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita curahkan, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in terakhir kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan materi diseminasi ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri atau mendengarkan penyampaian materi yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya di jam pulang sekolah. Tapi ini perlu saya sampaikan terkait materi budaya positif di sekolah, apalagi ini kaitannya dengan kurikulum yang sekarang kurikulum merdeka. Mungkin budaya positif ini sebelumnya dulu sebelum kurikulum merdeka, waktu masih KTSP, waktu masih kurikulum 13, budaya positif itu sudah ada, akan tetapi belum tepat dan mungkin perbedaan dari bahasa atau kosakatanya. Dan ini pun perlu saya sampaikan karena ini adalah salah satu tugas aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang penyampaian budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan setelah nanti saya sampaikan materi ini kita bisa menerapkannya bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bisa perhatikan di depan sesuai judul, yaitu budaya positif. Sebelum dilanjut, mungkin pernah mendengar atau mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang budaya positif. Mungkin ada yang paham tentang budaya positif itu apa? Budaya positif. Jadi budaya positif Bapak Ibu, budaya positif adalah penerapan kebiasaan yang positif. Contoh, sebenarnya ini sudah terjadi, sudah sering dilakukan dari sejak dulu ya, dari zaman saya waktu masih SD pun budaya positif sudah diterapkan. Akan tetapi dari penerapannya dan dari bahasanya mungkin yang belum sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Jadi budaya positif itu adalah penerapan budaya-budaya positif. Contoh, salam 5S itu juga termasuk budaya positif ya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Sehingga budaya positif ini menjadikan anak terbiasa dengan budaya positif tersebut. Apalagi dengan tantangan zaman yang sekarang, era globalisasi, pengaruh budaya negatif kepada anak itu sekarang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya penerapan budaya positif ini, mudah-mudahan anak menjadi terbiasa mengucapkan salam, sapaan, sopan dan santun. Bahkan ketika berjalan di depan orang yang lebih tua pun itu termasuk budaya positif yang perlu kita terapkan kepada anak. Nah, di sini kita sebagai guru yang hebat atau guru yang baik, ada yang harus kita miliki, yaitu kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Insyaallah di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif, motivasi. Ada perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah. Terus ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Mungkin dari 3 poin ini bahasa yang 3 poin ini agak sedikit asing ya, yaitu restitusi. Disiplin positif ya, di sini tujuan adanya disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan budaya positif ini supaya anak melaksanakan atau
atau menerapkan kebiasaan tersebut berdasarkan hati nurani, bukan atas dari eksternal ya, tapi berdasarkan dari internal, dari dalam hati sendiri. Contoh di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kepercayaan diri, kreatif, pekerja keras, dan seterusnya. Nah, ini adalah budaya nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, disiplin positif yang selanjutnya yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Maksudnya, tujuan dari disiplin positif ini supaya si anak ketika mau melakukan sesuatu, dia berpikir lagi, dapat mengontrol diri. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini bertentangan dengan keyakinan kelas atau tidak? Nanti kita bahas juga, ada ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, disiplin positif diri, yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, di sini tujuan utama dari budaya positif itu supaya si anak melakukan sesuatu tindakan, contoh salam, senyum, sapa, ataupun bahkan menolong, membantu, mengerjakan piket, itu berdasarkan dari internal, dari dalam hatinya, bukan dari eksternal atau dorongan atau karena dia takut hukuman. Jadi ketika si anak melakukan sesuatu yang positif, itu berdasarkan hati nurani, bukan karena takut atau karena dorongan orang lain, bahkan bukan karena hanya mengharapkan pujian. Kalau dulu jujur saya pribadi ketika melakukan sesuatu ingin sekali dilihat oleh guru karena ingin dapat nilai. Nah, tujuan budaya positif di sini tidak dengan pujian atau paksaan dari orang lain, supaya anak menyadari bahwa budaya positif yang dia lakukan itu sangat baik menurut dia. Yang selanjutnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka. Apalagi ini perlu kita kembangkan di sekolah terkait nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ini hanya sebagian nilai-nilai kebajikan seperti cinta Tuhan. Nah, ini sudah dirangkum dalam kurikulum merdeka, yaitu dimensi P5 ya, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dulu sebelum kurikulum merdeka, budaya positif itu sering ada di sekolah, biasa di papan peraturan sekolah. Nah, sekarang sudah dikemas di sini, sudah dikemas di dimensi P5, dimensi kurikulum merdeka. Contoh tadi yang budaya positif, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kalau dulu mungkin salam, sopan dan santun itu beda lagi, tapi sekarang beriman, bertakwa, sopan, segala baik, menolong, itu adanya di sini, di beriman dan bertakwa. Mandiri di sini juga banyak dari nilai-nilai kebajikan tadi sudah dikelompokkan, baik mengerjakan piket, mengerjakan tugas, itu termasuknya kemandiri. Berkebinekaan global, jadi si anak cinta dengan budaya-budaya Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Lebak, budaya Baduy. Anak itu bukan hanya mengkritik, tapi juga mencintai budaya-budaya lokal.
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nalar kritis di sini supaya si anak ketika mendapatkan informasi itu dia menyaringnya. Apakah informasi tersebut baik, apakah tidak? Ketika mendapatkan informasi, bagaimana cara penyampaiannya. Nah, jadi semuanya sudah dirangkum di P5. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Mungkin pernah mendengar tentang motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi apa coba kira-kira? Mungkin ada yang pernah mendengar. Semuanya juga pasti tahu motivasi, akan tetap sulit mengucapkannya. Motivasi apa kira-kira? Dorongan ingin tahu. Dorongan ingin tahu, luar biasa Pak. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, betul sekali apa yang disampaikan Pak Misna. Motivasi adalah dorongan. Nah, berdasarkan yang saya pelajari, motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Ada motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini motivasi ini terbagi lagi menjadi 2. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Yang namanya motivasi kan tadi dorongan, betul. Motivasi internal itu berdasarkan keyakinan dia dalam hatinya. Sedangkan motivasi eksternal itu dari orang lain, dorongan dari orang lain, baik itu dari guru, orang tua ataupun teman. Jadi memberikan motivasi. Nah, contoh di sini ada 3. Untuk menghindari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Si anak melakukan sesuatu karena adanya motivasi yang ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada dorongan dari orang lain. Berarti itu masuknya ke motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama. Ini juga berdasarkan ada dorongan orang lain karena mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Berarti masuknya ke motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini berdasarkan motivasi sendiri. Anak menyadari, contoh ketika kita kaitkan dengan tadi P5 yang tadi dengan beriman bertakwa kepada Tuhan. Kita kaitannya dengan ibadah. Anak yang sudah menerapkan motivasi internal berdasarkan dari dirinya, tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban tanpa disuruh. Jadi anak tanpa disuruh pun langsung melaksanakan sholat. Nah, itu adalah motivasi diri. Sedangkan anak, contoh, setiap hari saya cek anak pakai sepatu atau tidak. Nah, ada juga yang anak pakai sepatu, ternyata dia karena takut dihukum. Nah, berarti itu adalah motivasi eksternal karena adanya dorongan dari luar, yaitu takut dihukum. Atau mungkin ada juga yang dapat pengen yang ini, pengen dapat penghargaan atau nilai atau pujian. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2. Kalau yang ini motivasi yang pertama dan yang kedua itu masuknya ke motivasi eksternal, yaitu dorongan dari luar. Sedangkan yang bawah, yang ketiga itu adalah motivasi berdasarkan internal, berdasarkan keyakinan dan kesadaran dirinya. Yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kaitannya dengan keyakinan sekolah. Kaitannya dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, semua kelas, baik itu wali kelas ataupun harus punya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kalau dulu mungkin peraturan sekolah ya Pak, peraturan sekolah. Apakah ada perbedaannya antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan sekolah itu dari dulu sudah ada. Akan tetapi bedanya, kalau peraturan sekolah itu dibuatnya oleh guru ataupun kepala sekolah tanpa melibatkan siswa. Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah ini wajib ada di semua kelas, yaitu dibuat oleh guru dengan
kesepakatan murid. Contoh di belakang ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu namanya juga kesepakatan atau keyakinan. Kita buat keyakinan dulu sama anak. Ketika sudah ada keyakinannya, kita sepakati dengan anak. Contoh, kalau dulu dilarang buang sampah, itu kan peraturan yang kalimatnya masih negatif. Dengan adanya keyakinan kelas, kalimat tersebut diubah menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas tersebut atau keyakinan sekolah, di sini guru berperan dalam mewujudkan bentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau membuat keyakinan kelas atau sekolah, nanti di semua kelas silahkan Bapak Ibu ajukan kepada siswa, kita buat kesepakatan kelas. Misalkan datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelas ini harus muncul dari anak, bukan dari guru. Guru menyepakati dengan siswa. Jadi ketika itu kita tanya, kira-kira mau keyakinan kelas kita apa? Pasti anak mungkin ada yang berpikir buang sampah, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya masih positif, negatif. Kita tulis dulu. Terus apalagi kira-kira melaksanakan piket, itu kan keyakinan kelas. Nah, setelah terbentuknya keyakinan kesepakatan kelas tadi, kita rubah ke kalimat positif yang tadinya masih menggunakan kata jangan atau hindari atau dilarang. Itu kan kalimat positif, negatif. Kita rubah ke kalimat yang positif. Apa sih tujuannya? Perbedaan manfaat dari kalimat positif itu. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat positif tersebut ada larangan. Misal kita dilarang buang sampah atau dilarang menggunakan handphone. Nah, di situ ada objeknya, handphone. Pasti dalam pikiran anak handphone. Contoh seperti ini. Sekarang Bapak Ibu jangan pikirkan gajah. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Gajah kan? Jadi jangan pikirkan gajah. Berarti yang ada dalam pikiran itu gajah. Contoh lagi, jangan buang sampah sembarangan. Jangan mencoret-coret tembok. Nah, dari kalimat yang negatif tadi, sampah, anak berpikir kan sampah. Nah, dengan adanya kalimat yang tadi, kita rubah ke kalimat positif. Yang tadinya dilarang buang sampah sembarangan, dirubah ke kalimat positif. Jaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Yang tadinya ada jangan, yang tadinya ada dilarang, dirubah dihilangkan kalimat jangan dan dilarang itu menjadi kalimat yang positif. Boleh Bapak Ibu tulis dulu kalimat-kalimatnya, nanti ketika sudah ada keyakinan kelas tersebut dirubah ke kalimat positif. Bisa bareng-bareng kita nanti di kantor. Jadi semua kelas itu wajib ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Boleh nanti lihat yang ada di kelas ini. Jadi terutama untuk kelas untuk kelas 1, kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena daya pikir anaknya masih berbeda dengan kelas yang 4 dan 5. Mungkin kesepakatan kelasnya cukup 3 Bu ya, tidak usah banyak-banyak. Yang penting contoh misalkan ke sekolah tepat waktu, atau di kelas hanya saat belajar hanya boleh minum, bukan dilarang makan saat belajar. Kan ada dilarangnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi dalam kalimat ini, dalam keyakinan kelas. Jadi ke sekolah tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Terus kalau larangan makan dan minum di kelas itu hanya boleh minum saat belajar, bukan dilarang makan saat belajar. Itu masih kalimat negatif. Jangan di kelas. Boleh itu Bu, bagus. Jangan. Nah, berarti kalimat positifnya seperti apa?
jangan nengin di kelas katanya. Berarti kalimat. Nah itu kan masih ada kalimat positifnya. Bagaimana kita merubahnya? Berarti jangan kalimat jangan. Izin saat ingin buang air kecil atau buang air besar. Gitu. Jadi kalimat jangannya itu dihindari. Nah di sini keyakinan sekolah tersebut yaitu fungsi atau peran guru menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat oleh anak. Kalau dulu mah peraturan ya Bapak Ibu, peraturan yang dibuat berdasarkan berpikir anak, hasil musyawarah dengan anak. Yang selanjutnya keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini kaitannya dengan kalimat kebijakan pernyataan universal ya, pernyataan yang universal yang mudah diingat oleh anak. Contoh tadi menjaga kebersihan kelas, terus datang tepat waktu, saling membantu, saling menolong. Yang selanjutnya ini contoh dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini untuk keyakinan kelas yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi sudah tidak ada kalimat jangan atau kata jangan, sudah tidak ada lagi kata dilarang. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain, tepat waktu, aktif di kelas. Terus ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Sekarang lebih mudah untuk membuat keyakinan kelas, masih referensinya banyak di Google. Bahkan lebih bagusnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu ditanya ke anak. Apa keinginan anak? Kira-kira motivasi anak itu apa? Yang selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, pasti kebutuhan dasar manusia adalah duit, betul Ibu? Ya. Betul Ibu. Tadi yang kata Bu Desi, kebutuhan dasar manusia adalah uang. Betul. Ya. Mungkin ada yang lain kebutuhan dasar manusia? Yang nomor satu uang namanya. Berarti di situ di pikiran gue sih uang ya, kebutuhan. Ayo yang lain mungkin ada kebutuhan dasar manusia. Nah di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ini sebelum kita membahas, di sini ada pernyataan contoh. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar dirinya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini contoh dari kebutuhan dasar manusia. Ibu, Bapak boleh silakan baca dulu. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9H. Beliau bingung karena menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang.
yang meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh, berarti malak ya si Tommy. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Bapak Ibu lakukan melihat kelakuan si Tommy tukang malak? Mungkin menegur. Nah, dari studi kasus ini, si Tommy melakukan tindakan malak, yaitu meminta makanan. Ternyata si Tommy itu punya alasannya. Setiap yang dilakukan oleh anak yang melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelas pasti ada alasannya. Di sini yang dilakukan oleh Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi si Tommy melakukan tindakan yang berkaitan dengan nilai kebajikan ada alasannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu bertahan hidup atau survival. Yang selanjutnya ternyata si Tommy punya alasan lagi. Karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Contoh, di sini ada siswa yang mungkin pendiam. Siswa yang lain belum tentu kurang perhatian kepada dia. Beda antara siswa yang aktif dengan yang tidak aktif. Siswa yang lebih aktif ataupun bisa dikatakan nakal, dia akan lebih terkenal, lebih sering diperhatikan oleh teman-temannya ketimbang orang siswa yang pendiam. Dia mungkin bicara seperlunya, teman-temannya pun hanya ketika menegur dia hanya sesaat. Beda dengan teman yang nakal tadi. Contoh kita ambil si Dikri misal. Dikri itu kan lebih terkenal di sekolah ini karena dengan kelakuannya. Atau si Anton misal, dengan hiperaktifnya dia lebih terkenal. Semua guru mungkin lebih setiap hari membicarakan, oh si Dikri, oh si Anton. Nah, ternyata pasti mereka itu ada alasannya. Di sini si Tommy pun dia senang ketika melakukan hal seperti tadi malak. Ternyata dengan yang dia lakukan memalak makanan, teman-temannya bisa jadi perhatian, jadi pusat perhatian bahwa si Tommy tukang malak. Nah, akhirnya dengan dengan perilaku si Tommy yang tadi, ternyata si Tommy memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dari kenakalan siswa yang ada di sekolah kita bisa selidiki, kita bisa tanya dengan metode segitiga restitusi nanti. Nah, ternyata si Tommy malah pun bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, ternyata dia juga pengen mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang diterima dari temannya. Jadi pengen diperhatikan. Yang selanjutnya alasan Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Mungkin Bapak Ibu waktu zaman SD pernah merasa pengen jadi ketua geng, pengen jadi penguasa, pengen diturut oleh teman-temannya. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Bukan hanya di luar pendidikan, tetapi dalam pendidikan juga ada yang namanya kebutuhan dasar kekuasaan. Apalagi beberapa tahun kebelakang banyak sekali pembulian, perpeloncoan atau kalau sekarang itu bullying ya. Nah, pasti di setiap bullying itu ada satu oknum yang diturut. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar atas kekuasaan. Jadi si pengen diturut gitu. Yang selanjutnya, alasan si Tommy itu karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya setiap hari.
karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sedangkan teman-temannya setiap hari membawa makanan yang berbeda. Nah, di situ ternyata si Tommy hanya memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Dia ingin bebas makan ini, makan itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Yang selanjutnya, alasan Tommy yang selanjutnya, karena ia melakukan karena iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Mungkin ketika si Tommy malam, biasa anak-anak siswi perempuan biasa menjerit, "Bapak, Ibu, si Anu." Nah, itu biasanya. Jadi karena diambil makanannya, nah ekspresi tersebut ternyata menarik perhatian si Tommy. Dia sangat senang, iseng dengan tingkah laku yang seperti itu. Nah, ternyata itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di jam istirahat ketika ada anak laki-laki culak-colek ataupun bermain bercanda dengan anak yang kelewatan. Biasanya anak perempuan, siswa perempuan datang ke kantor, "Anu Bapak, si Anu." Nah, ternyata si siswa tersebut itu pengen memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan ataupun mungkin perhatian dari guru. Kemarin saya pernah beberapa minggu yang lalu di kelas saya di sini kelas 5, si Ariski yang rumahnya di sini nih. Nah, dia berapa hari tidak sekolah. Terus ketika saya tanya, saya pertama menerapkan budaya positif segitiga restitusi dengan kelas 6. Nah, minggu-minggu kemarin saya menerapkan ke si kelas 5 yang sini di rumahnya, Riki Rianto. Tuh. Nah, Riki Rianto itu tidak masuk. Ketika saya terapkan budaya positif tersebut, tanya keyakinannya, alasannya, terus ternyata dia tidak masuk itu bukan karena malas, tetapi karena ada alasan. Di sini suka dibully katanya sama kelas sama sering di si Anton. Oh, berarti ada alasannya. Nah, ternyata segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah itu bisa bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita tahu alasan murid itu tidak masuk, tidak belajar ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan budaya positif. Yang selanjutnya, di sini ada posisi kontrol restitusi. Mungkin kalimat restitusi ini agak sedikit asing ya. Posisi kontrol restitusi artinya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini peran guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pemukul, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer atau kepala sekolah. Bapak Ibu, ini kaitannya dengan perilaku anak yang mungkin sudah melanggar aturan atau keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas Bapak Ibu yang ketika ada siswa yang mungkin bisa dikatakan sudah lewat batas, melanggar tata tertib atau keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ada kalimat-kalimat yang setiap posisi kontrol itu sudah kalimatnya yang pantas. Contoh di sini sebagai penghukum. Ketika Bapak Ibu sebagai penghukum, biasanya ketika anak melakukan kesalahan, misal anak melanggar peraturan sekolah, posisi kita sebagai penghukum, kita langsung menjudge anak sambil menunjuk, ngomel-ngomel, itu adalah posisi penghukum. Kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah
biasanya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Ketika anak melakukan sesuatu yang kesalahan, kita memposisikan diri sebagai manajer atau pimpinan dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini sudah diterapkan. Mungkin mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kelas-kelas yang lain. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita panggil. Yang pertama biasanya kalimat yang ditanyakan yaitu berbuat salah itu. Misalkan, Bapak juga sama manusia, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi bukan berarti kita merendahkan diri, tetapi kita juga menyamaratakan dengan siswa saat itu. Bapak juga, Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, karena Bapak atau Ibu juga manusia. Akan tetapi dari kesalahan itu misalkan, terus menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tidak perlu mencari ketika anak berantem dua orang itu siapa biangnya, siapa yang memulai pertengkaran itu, jangan. Tetapi kita menstabilkan identitas, menenangkan anak. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu ketika anak berbuat salah, ketika kita sudah panggil, kalimat yang kedua selain tadi menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Mengapa kamu tidak melaksanakan piket? Nah, pasti anak ada alasannya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini kaitannya kembali lagi ke keyakinan kelas. Ketika anak melakukan kesalahan, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi sebelum melaksanakan segitiga restitusi, Bapak Ibu di kelasnya masing-masing harus sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, misalkan anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinan pun sudah bisa. Karena di sini apa nilai keyakinan yang sudah yang tidak dilaksanakan? Apa nilai keyakinan mana yang kita percayai? Nah, misalkan anak tidak mengerjakan PR, sedangkan di situ di keyakinan kelas itu ada yang namanya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kita bisa membalikkan kepada anak, tanyakan kepada anak, keyakinan kelas mana yang tidak kamu laksanakan? Anak pasti akan menjawab keyakinan, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, pasti siswa ingat dan tahu. Oh, keyakinan kelas yang bertanggung jawab mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Jadi pasti ada alasannya. Nah, contoh di sini ada segitiga restitusi yang kemarin dipraktekkan. Nah, di sini ceritanya siswa ini mencontek atau menyontek soal jawaban temannya saat ulangan. Ini pas ketika anak ketahuan melakukan melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, setelah itu saya melakukan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada
sepintas tentang praktek penerapan segitiga restitusi. Ketika si anak melakukan kesalahan menyontek atau melihat jawaban punya temannya, si anak dipanggil ke ruangan dengan menanyakan seperti biasa kita basa-basi dulu dengan anak. Sesudah itu tanya alasannya kenapa dipanggil ke ruangan. Pasti anak menyadari kesalahan yang dilakukannya. Terus kita tanya lagi, masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah dibuat? Mungkin kalau anak sudah dibuat keyakinan kelas bersama Pak Ibu pasti ingat. Keyakinan kelas mana? Contoh di sini, si ini mencontek, berarti dia melanggar keyakinan kelas mana ya? Keyakinan kelas dimensi. Berarti kalau keyakinan kelas yaitu tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini kita tanya alasannya kenapa. Nah, tetapi kamu juga harus contohnya gimana ya? Membuat anak itu merasa bersalah. Jadi diceramahi terus anak, sehingga anak itu luluh tetapi dengan rasa bersalahnya gitu. Yang selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, ini biasanya ketika posisi guru sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid. Misalnya, ayo dong bantu ibu, ayo dong. Di kelasnya masing-masing harus sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, misalkan anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinan pun sudah bisa. Karena di sini apa nilai keyakinan yang sudah yang tidak dilaksanakan? Apa nilai keyakinan mana yang kita percayai? Nah, misalkan anak tidak mengerjakan PR, sedangkan di situ di keyakinan kelas itu ada yang namanya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kita bisa membalikkan kepada anak, tanyakan kepada anak, keyakinan kelas mana yang tidak kamu laksanakan? Anak pasti akan menjawab keyakinan, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Pasti siswa ingat dan tahu, oh keyakinan kelas yang bertanggung jawab mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Jadi pasti ada alasannya. Nah, contoh di sini ada segitiga restitusi yang kemarin dipraktekkan. Nah, di sini ceritanya siswa ini mencontek atau menyontek soal jawaban temannya saat ulangan. Ini pas ketika anak ketahuan melakukan melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, setelah itu saya melakukan segitiga restitusi. Sepintas tentang praktek penerapan segitiga restitusi. Ketika si anak melakukan kesalahan menyontek atau melihat jawaban punya temannya, si anak dipanggil ke ruangan dengan menanyakan seperti biasa kita basa-basi dulu dengan anak. Sesudah itu tanya alasannya kenapa dipanggil ke
yang dilakukannya. Terus kita tanya lagi, masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah dibuat? Mungkin kalau anak sudah dibuat keyakinan kelas bersama Bapak Ibu masih ingat. Keyakinan kelas mana? Contoh di sini, si ini mencontek, berarti dia melanggar keyakinan kelas mandiri atau kemandirian ya. Keyakinan kelas kalau dalam kurikulum merdeka di situ mandiri dalam dimensi. Berarti kalau keyakinan kelas yaitu tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini kita tanya alasannya kenapa. Nah, pasti anak punya alasan, misalkan tidak belajar. Sesudah itu kita validasi tindakan. Sudah menanyakan keyakinan, validasi tindakan, juga kita tanyakan menanyakan keyakinan. Sudah menanyakan keyakinan, tanya apa yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Pasti anak mau belajar dan sebagainya seterusnya. Jadi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya mulai dari hari ini dan seterusnya kita bisa terapkan di sekolah kita. Apalagi ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu silahkan di kelasnya masing-masing nanti membuat keyakinan kelas bersama siswa bareng-bareng. Kalau mungkin saran saya untuk kelas rendah 1, 2, dan 3, keyakinan kelas itu cukup 3. Cukup 3, tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat, sehingga anak bisa menerapkan sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.